Jatinangor dikenal sebagai kawasan pendidikan. Ribuan mahasiswa dari berbagai daerah datang setiap tahun untuk menimba ilmu di kawasan ini. Namun, di balik aktivitas kampus yang padat, ada ancaman yang terus melintas setiap hari. Truk-truk bermuatan berat yang melintasi jalan utama Jatinangor kerap berbagi ruang dengan mahasiswa, pejalan kaki, hingga pengendara motor. Lantas, kehadiran truk bermuatan besar di kawasan mahasiswa menimbulkan kekhawatiran, bahkan mengancam keselamatan. Jalan yang sama digunakan oleh kendaraan besar, motor mahasiswa, hingga pejalan kaki. Di sepanjang Jalan Raya Jatinangor, fasilitas penyeberangan bagi pejalan kaki masih terbatas. Zebra cross hanya tersedia di beberapa titik, sementara aktivitas mahasiswa yang menyeberang jalan terjadi hampir sepanjang hari. Kondisi ini membuat sejumlah mahasiswa menjadi terganggu dan resah atas keselamatan mereka di Jalan Raya Jatinangor. Ya kalau nyebrang juga harus kayak bener-bener ngeliat sampingnya sepi banget gitu, takutnya kayak apalagi kalau di depan gelam gitu kan agak susah ya lihatnya gitu, kalau tiba-tiba datang kan takut, jadi was-was. Cukup sering ya untuk ngelihat truk di daerah Jatinangor, khususnya di sekitar kampus, karena mungkin emang lalu lintasnya yang itu jalur ke Sumedang sama Rancaikek juga sih. Cukup mengganggu karena pertama jalur di Jatinangor itu kan kecil ya, jadi kalau misalnya ada truk itu bakal menyebabkan kemacetan. Selain itu juga yang gue pernah dengar tuh pernah ada kecelakaan juga di pertigaan dekat Unpad itu. Dampak terbesarnya ya kayak yang disebut tadi sih, kayak kemacetan dan keselamatan sih. Untuk keamanan tuh cukup rawan, terutama di daerah-daerah kayak yang jalannya jalan cepat gitu, kayak yang di depan Unpad kayak gitu. Di Jatinangor ini kan banyak mahasiswa, terutama yang pejalan kaki gitu. Jadi dengan adanya truk-truk bermuatan besar ini tentunya bakal ngeganggu aktivitas mahasiswa gitu. Soalnya kan bukan cuma pejalan kaki, pengendara motor juga bahkan bisa kayak ibaratnya terganggu gitu sama pengendara bus. Tak hanya meresahkan mahasiswa, truk bermuatan besar ini juga mengganggu warga lokal yang setiap hari hidup berdampingan dengan kondisi tersebut. Dampak yang paling terasa ada ketika satu-satunya jalan yang seharusnya menjadi akses untuk mereka berkegiatan, kini justru cepat rusak akibat beban berat kendaraan yang melintas setiap harinya. Tidak hanya itu, polusi udara dari kendaraan besar juga turut memperburuk kualitas lingkungan. Debu dan asap yang terus mengudara akan mengganggu kesehatan serta kenyamanan masyarakat. Saya emang bisa jadi gitu kan, kalau banyak mobil-mobil berkendara yang besar bisa merusak jalan gitu kan. Apalagi ya dalam kondisi panas sekarang gitu kan, ya mungkin bisa merusak jalan. Emang ada kebisingan, debu juga, apalagi muatannya bawa tanah kan. Apalagi bawa anak iya, bawa anak, susah juga kalau nyebrang. Harusnya mas, kalau truk-truk kayak gitulah masuk tol aja ya. Jangan masuk kawasan jalan-jalan ginilah. Harusnya mah ya masuk tol aja. Lewat tol kalau muatannya yang gede-gede truk kayak gitu. Pada dasarnya, truk bermuatan besar yang melintasi kawasan Jatinangor memiliki tujuan akhir, yakni menuju wilayah Sumedang dan sekitarnya. Secara infrastruktur, para pengemudi sebenarnya telah difasilitasi dengan akses jalan yang lebih memadai dengan melalui tol Cisumdawu. Namun, tidak semua pengemudi memilih jalur tersebut, dikarenakan tingginya tarif tol yang mendorong banyak sopir truk mencari alternatif rute yang dinilai lebih ekonomis. Ya begini, tol itu dibangun untuk logistik sebenarnya. Kenapa dia mahal? Karena tadi saya sendiri kami sudah mengusulkan agar tarif untuk angkutan barang itu dimurahkan. Tapi dengan catatan dia tidak boleh odol. Kalau dia odol mempercepat kerusakan jalan. Nah kalau tarifnya turun, insya Allah mereka mau. Itu persoalan tarif aja kok. Memang tertentu itu muatannya berlebih ya. Banyak muatan truk odol itu antara lain truk membawa material, ya itu menjadi persoalan juga. Mestinya mereka
Kalau memang sudah itu sumber kuarinya cukup banyak, harus lewat atau jalan tertentu, jalan khusus ya. Ya alternatifnya saya sebut tadi ada jalan tol itu kan, itu alternatifnya. Tapi kalau dia buat jalan lingkar, memang butuh waktu juga, ya nggak mudah. Ya kalau sudah ada jalan tol, diharapkan mereka menggunakan jalur tol tadi. Dan kalau bangun tujuh hal, pembatasan jam operasi itu yang harus kita kedepankan ya. Kalau ada jam operasi jam 10 malam, katakanlah sampai jam 4 pagi, ya udah itu cara-cara menghilangkannya, mengurangi ya, tidak menghilangkan. Menurut pengamat transportasi, persoalan tadi berkaitan dengan pengaturan jalur kendaraan berat. Jika pengawasan terhadap jalur kendaraan berat tidak diperketat, maka kawasan padat seperti Jatinangor tetap akan dilalui oleh truk-truk bermuatan besar. Karena itu jalan nasional cukup padat, sebaiknya memang ada JPO ya, karena menghindari pertemuan konflik ya. Itu mestinya Jatinangor itu dia kawasan yang sudah ada layanan angkutan sampai tengah malam, masuk ke kampus-kampus tadi. Selain melayani sekitarnya juga ke kampus, sehingga kampus itu bisa hidup sampai tengah malam. Mahasiswa tidak perlu bawa sepeda motor, gitu kan. Guna meningkatkan keselamatan di kawasan mahasiswa, sejumlah solusi mulai disuarakan, yaitu pembangunan jembatan penyeberangan orang. Selain itu, pengetatan aturan jalur kendaraan berat juga dinilai penting agar kawasan pendidikan tetap aman bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Dari zebra cross dan trotoar itu sebenarnya tidak cukup sih, karena terkadang kita kalau buru-buru nunggu di zebra cross itu bisa sampai ya mungkin semenit atau 2 menit 3 menit, itu cukup membuang waktu. Jadi sebenarnya kita perlu untuk jembatan penyeberangan. Jatinangor adalah rumah bagi ribuan mahasiswa. Keselamatan mereka di jalan raya seharusnya menjadi perhatian bersama. Tanpa pengaturan yang lebih tegas, akan terus menjadi ancaman di kawasan pendidikan ini.